anak-anak ibu yang hebat? Nah, di layar yang kalian hadapi sekarang terlihat ada beberapa benda dan ada beberapa lorong atau corong. Bagaimanakah kita akan memainkan permainan ini? Lihat, ruas sebelah kiri anak-anak sekalian terlihat ada 4 benda, yaitu ada kaki, ada partikel es, ada kupu-kupu, dan ada seperti berbentuk orang-orangan. Dan di sini juga ada kaca atau cermin, ada komedi putar, dan ada foto hitam putih. Nah, bagaimana cara permainannya? Kita coba dengan yang kaki. Ketika kita mengaplikasikan sebuah cermin dan kita masukkan benda kaki tersebut, apa yang terjadi? Wah, hasilnya dia akan bercermin. Kaki tersebut akan terlihat mencerminkan seperti kakinya sendiri. Coba lihat partikel es. Berbentuk seperti partikel es juga. Dan kupu-kupu ketika dicerminkan, maka akan membentuk dirinya sendiri. Akan memantulkan dirinya sendiri. Nah, anak-anak ibu, bagaimana kalau kita ganti dengan komedi putar? Coba lihat, kaki tersebut berubah menjadi berputar ke bawah. Sedangkan partikel es dia akan terlihat tetap karena semua sisinya sama. Dan kupu-kupu ketika dimasukkan ke dalam lorong akan berubah menjadi kupu-kupu dengan terbalik arah 90 derajat ke kanan. Dan orang-orangan jika diputar maka juga dia akan menghasilkan orang-orangan itu menghadap 90 derajat arah ke kanan. Lalu bagaimana jika kita aplikasikan dengan foto hitam putih? Kaki dimasukkan ke dalam lorong, hasilnya akan berubah warna menjadi hitam putih. Bagaimana dengan partikel es? Begitu juga hitam putih. Kupu-kupu hitam putih juga, dan orang-orangan berubah warna menjadi hitam putih. Nah, anak-anak sekalian, terlihat dua ruas. Ada ruas sebelah kiri dan ada ruas sebelah kanan. Ketika kita masukkan ini dalam pelajaran matematika, bagaimana cara kita mengerjakannya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Masrifah dalam video pembelajaran matematika. Nah, kawan-kawan di rumah, anak-anak ibu yang selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar kalian? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker dimanapun kalian berada. Apakah kalian melihat? Sebelum tayangan ini, kita melihat sebuah permainan di mana jika dimasukkan sebuah benda ke dalam sebuah lorong, maka menghasilkan bermacam-macam gaya. Apakah kalian lihat? Nah, kenapa itu harus terjadi? Itu akan kita pelajari dalam materi fungsi, domain, kode main, dan range. Fungsi, suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan kode main. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Domain biasanya terletak di sebelah kiri. Kodomain seluruh anggota himpunan daerah kawan. Kodomain biasanya terletak di sebelah kanan. Dan range adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Contoh soal, ada himpunan A dan himpunan B di mana difungsikan sebagai F memetakan A ke B. Domain A adalah A, B, C, D. Dan kodomain yaitu adalah himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan daerah hasil adalah daerah yang mendapatkan tanda panah yaitu 1, 2, 4, dan 5. Contoh berikutnya. Diketahui himpunan A 1, 3, dan 5 dan himpunan B adalah 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18.
ditentukan oleh fungsi f(x) sama dengan 3x min 3. Pertanyaannya adalah tentukan domain, kodomain, dan range fungsi f. Jawab, domain 1, 3, dan 5, dan kodomain adalah 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Dengan rumus fungsi f(x) sama dengan 3x min 3, maka diperoleh f1 sama dengan 0, f3 sama dengan 6, dan f5 sama dengan 12. Jadi, range fungsi f adalah 0, 6, dan 12. Nah, anak-anak ibu yang hebat, untuk contoh domain, kodomain, dan range pada bilangan bulat, yuk kita lihat pada layar permainan corong berikut. Misal, kita masukkan angka 1 di sini dan angka 2 di sini. Kita masukkan untuk daerah asal. Daerah asalnya adalah 0. Maka kita masukkan ke corong sehingga daerah hasilnya adalah 3. Jika 1 kita masukkan ke dalam corong, maka hasilnya adalah 4. Jika 2 berapa ya? Nah, coba kita lihat. 2 ditambah 1 menjadi 3, ditambah 1 menjadi 5, maka hasilnya adalah 5. Dapat kita lihat input dan output pada layar. Jika inputnya 0, maka menghasilkan nilai 3. Dan jika inputnya 1, maka menghasilkan nilai 4. Dan seterusnya. Halo anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana soal yang kita menjelaskan sebelumnya kita mainkan di permainan corong ini? Nah, tadi kita ketahui bahwa domainnya adalah himpunan A, 1, 3, dan 5. Dan fungsinya adalah, nah kita tulis di sini fungsinya. Fungsinya adalah 3x, 3x dikurang 3. Dengan domain 1, 3, dan 5. Kita coba masukkan angka 1, menghasilkan angka 3, sehingga range-nya adalah 0. Lalu angka 3 kita masukkan ke dalam corong, menghasilkan 6. Dan jika 5 kita masukkan ke corong, 5 dikali 3, 15, baru dikurang 3, sama dengan 12. Sehingga daerah hasilnya adalah 0, 6, dan 12. Dapat dilihat himpunan penyelesaiannya 1,0, 3,6, dan 5,12. Yaitu hasilnya adalah 0, 6, dan 12. Mudah bukan? Karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Bagaimana anak-anak ibu sekalian? Mudah bukan dalam menentukan domain, kodomain, dan range pada suatu fungsi? Di mana domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah tawar, dan range adalah daerah hasil. Jangan lupa, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, jangan lupa berdoa, dan matematika itu mudah dan menyenangkan. Selalu semangat. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.